Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Aku Tolol kali ini. Dan hari ini menarik banget ya menurut gue ya. Karena kalau nggak menarik tentu saja tidak saya bahas ya. Tapi ini adalah ngomongin soal mall people di Las Vegas. Bentar gue batuk dikit. Intinya seperti katanya saja, ini kan udah mall, ini adalah tikus tanahnya di Las Vegas. Kenapa disebut tikus tanah? Karena mereka tinggal di bagian bawah tanahnya Las Vegas, atau di terowongan-terowongan atau drainase untuk menampung airnya di Las Vegas, atau saluran pembuangan gedung-gedung di Las Vegas. Nah, ini menjadi sebuah social issue yang besar banget sebenarnya di Las Vegas sekarang, karena di sana tuh sungguh berbahaya ya, dan sangat mengganggu sebenarnya keberlangsungan drainase air di Las Vegas juga. Dan lo bisa lihat sebuah ironi, di mana di atas, di permukaan itu bagus banget Las Vegas ya, sebuah kota yang luar biasa besar dan luar biasa glamor sekali, banyak artis-artis, semua orang bintang-bintang, kadang ada yang mulai dari Las Vegas juga gitu ya, dan besar sekarang. Tapi ternyata di bawah banyak kegetiran yang terjadi di masyarakatnya, karena mereka nggak mampu bayar rumah atau nyewa rumah di Las Vegas. Dan banyak orang-orang sakit dan tanda kutip yang tinggal akhirnya di bawah tanahnya Las Vegas. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kegilaannya, dan bagaimana keberbahayaan tinggal di bawah tanah Las Vegas. Karena itu bisa kita lakukan langsung ya. Lu ke Amerika terus lu tinggal di bawah tanahnya, itu bisa langsung lu lakukan sekarang. Jadi emang segitu ngerinya. Dan ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada mantan bintang porno yang sebenarnya masih muncul di tahun 2016. Itu tiba-tiba ada di sana. Gimana sejarahnya? Mari kita mulai saja. Inilah dia cerita soal, atau sejarah, bukan sejarah ya, tapi isu sosial soal mall people di Las Vegas. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa kalau kalian mau DM gue hal yang bisa menarik untuk gue bahas di video selanjutnya. And let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bakal ngomongin soal orang-orang yang disebut tikus tanah, quote-unquote, yang berada di bagian bawah kota Las Vegas. Sebuah kota yang kita sama-sama tahu berjulukan Sin City. Dimana istilah Sin City yang disematkan ke Las Vegas ini tuh bukan cuma iseng-iseng doang. Sin City itu kan adalah kota penuh dosa gitu ya, namanya udah Sin City gitu ya. Dan memang di kota ini lu tuh bisa menemukan hal apapun yang biasanya mungkin di tempat-tempat lain, khususnya mungkin di Indonesia, itu dalam tanda kutip dosa gitu ya. Tapi di Las Vegas semua hal tersebut itu jadi hal yang lumrah, dan bahkan cenderung bisa dikatakan secara tidak langsung tuh halal, alias difasilitasi negara gitu ya. Lu tuh di sana bisa nemu yang namanya ciwi-ciwi yang bisa disewa sama para laki-laki hidung belang dan laki-laki yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya gitu ya. Terus selain itu ada yang namanya lu bisa menemukan tari-tari erotis ya, yang bisa lo sawer pakai dolar ya. Kalau nggak tahu di rupiah tuh diterima apa enggak, karena belum pernah nyoba ya. Terus di sana juga ada narkoba yang bandarnya juga banyak banget pasti di sana. Terus judi udah pasti dong, karena judi legal ya kan, salah satu devisa negara yaitu perjudi Las Vegas ya. Jadi emang ini tempat Las Vegas itu udah jadi surganya semua kegiatan-kegiatan jahat, khususnya adalah surganya para penjudi banget gitu ya. Jadi intinya kalau lu mau cari apaan aja yang konteksnya berdosa, Las Vegas ini adalah jawabannya banget nih. Gak ada lawan kota ini menurut gua. Makanya ada pepatah, yang terjadi di Vegas, biarlah di Vegas saja. Alias what happens in Vegas, stay in Vegas. Seperti filmnya Hangover-nya Bradley Cooper gitu ya. Itu konteks yang menurut gua sangat tepat menggambarkan what happens in Vegas, stay in Vegas. Nah, tapi di balik kemewahannya Caesar Palace sebagai salah satu tempat yang menurut mewah banget, dan kayaknya gue punya mimpi juga pengen ke Caesar Palace gitu ya. Dan tentunya orang-orang kaya yang juga bertebaran di Las Vegas. Sebenarnya ada sebuah fenomena sosial yang cukup mengerikan yang terjadi di Las Vegas, yaitu munculnya sebuah penduduk berjulukan mall people, alias orang-orang tikus tanah yang tinggal di bagian bawah tanahnya Las Vegas. Nah, tapi sebelum gue lebih detail ngebahas ke arah sana, gue kasih tahu dulu Vegas itu gimana dan apa. Ya intinya ini Las Vegas ada di bagian Nevada,
Dan mulai diresmikan tuh sekitar tahun 1905 pas ada jalur kereta dari Los Angeles ke Salt Lake City. Terus ini Vegas tuh jadi kayak tempat pemberhentian lah buat para peternak ataupun para petani ya buat rehat sambil ya dapetin hiburan-hiburan laki-laki di sana lah. Nah, terus tahun 1931 mulai ada urbanisasi di sana dan mulai muncul lah itu yang namanya bioskop dan kasino yang akhirnya mulai bermunculan yang dioperasikan pada saat itu mayoritas sama para mafia. Lalu di tahun 1966 terjadi revolusi lagi dan akhirnya menjadikan Vegas sebagai pusat turis seperti sekarang dan selebihnya adalah sejarah yang sampai saat ini mungkin bisa lo rasakan. Itu setidaknya sejarah singkat dari Las Vegas, kenapa Las Vegas dari yang tadinya sebenarnya padang gersang akhirnya sekarang bisa menjadi kota yang segitu majunya dan menjadi pusat tourism. Dan memang setelah kota ini maju banget sampai sekarang tentunya selalu terjadi sebuah hal yang lumrah terjadi di negara-negara maju khususnya di kota-kota besarnya. Yaitu adalah masalah housing crisis. Dan juga American Dream yang memang ngebawa banyak orang ke Vegas untuk cari peruntungan dan akhirnya mereka yang gagal itu berakhir jadi masalah di Vegas. Karena masalah housing yang semakin meningkat tentunya harganya karena demand makin tinggi tapi supply-nya semakin kecil. Dan tentunya tidak dibarengi dengan ekonomi penduduk dan pendatangnya yang semakin lama sebenarnya justru makin turun. Yang alhasil banyak orang yang akhirnya ngemper di Vegas alias jadi gelandangan. Dan kondisi ini sebenarnya tuh diperparah juga dengan krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika, di mana Vegas itu jadi salah satu bagian yang kena pukul paling keras karena memang basisnya adalah tourism. Di mana ada ribuan orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan dan akhirnya nggak mampu kembali ke kehidupan semula mereka dan akhirnya berakhir jadi gelandangan karena nggak dapat kerjaan lagi. Ditambah juga kemarin kan COVID yang terjadi baru-baru ini itu menambah parah kondisi di Vegas sebagai lagi-lagi kota yang tentunya paling parah dan terkena dampak dari pandemi kemarin. Dan karena beberapa hal dan peristiwa itulah, bahkan sekarang Nevada bagian selatan di mana mayoritas penduduknya itu tinggal di bukit Las Vegas ini, itu akhirnya sudah mulai yang namanya mengalami krisis pemukiman atau bahkan sudah bisa dibilang sudah terjadi krisis pemukiman. Di mana sekarang tercatat sudah kekurangan 80.000 tempat tinggal untuk mereka yang memang punya penghasilan menengah ke bawah. Nah, dengan krisis pemukiman ini, di mana mereka-mereka ini yang tidak mampu bayar tempat ini tinggal gitu? Ya ini, mereka itu akhirnya jadi tikus tanahnya Las Vegas. Dimana istilah ini tuh sebenarnya udah cukup familiar di Amerika. Karena di New York pun sebenarnya banyak orang-orang yang nggak punya rumah yang akhirnya berakhir tinggal di terowongan-terowongan bawah tanah di New York. Dan istilah inilah memang yang sudah muncul dari pop culture. Mulai misalnya dari komik Marvel yang menggambarkan para mutant yang berujung tinggal di bawah tanah karena dicari-cari sama pemerintah ceritanya. Jadi memang ini istilah yang rasanya tepat buat ngegambarin mereka yang tinggal di bawah tanah sebuah kota, khususnya kota maju metropolitan. Dan akhirnya jadi sebuah istilah yang tepat untuk menggambarkan isu sosial yang satu ini di Vegas. Dan untuk ngegambarin tempat tinggal mereka ini tuh tinggal di sebuah ruang bawah tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menampung air di musim badai dan hujan yang terjadi memang biasanya beberapa kali dalam setahun di Vegas. Dan karena memang hujan itu juga jarang di Vegas, makanya ya mayoritas waktu ya goa-goa atau terowongan-terowongan bawah tanah ini yang memang biasanya buat nampung air hujan dan badai gitu ya. Ya tentunya biasanya mayoritas waktunya adalah dalam kondisi kering, jadinya mereka bisa tinggal di sana. Dan ini dibuat karena memang Vegas itu rentan banjir. Bahkan tahun 2022 pun lo masih lihat Vegas itu pernah banjir gede karena hujan badai di sana. Jadi lo bisa bayangin kalau misalnya permukaan Vegas saja bisa sebanjir itu, tentu gimana bahayanya terowongan-terowongan penampung air di bawah tanah yang memang akhirnya dijadikan tempat tinggal ini. Kalau misalnya lagi dalam keadaan hujan badai, tentunya ini kan bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Karena kan hujannya bisa langsung tanpa peringatan gitu kan ya. Dan sebelum gue lebih lanjut menelisik soal mall people ini, gue coba ngubek-ngubek sebenarnya kapan sih ini mall people tuh mulai muncul di Vegas. Tapi gue ternyata nggak nemuin tahun tepatnya. Tapi yang pasti dari beberapa kesaksian dan riset sederhana yang gue dapat, ada beberapa orang yang udah tinggal di bagian bawah tanah Vegas ini selama lebih dari 12-15 tahun. Dan kalau gue coba ubek-ubek kapan kira-kira gua penampung banjir ini dibikin atau drainase ini dibikin, harusnya fenomena ini udah ada dari tahun 90-an awal saat terowongan-terowongan penampung air ini itu mulai dibangun. Cuman mungkin masih jarang lah fenomena-fenomena mall people ini. Dan mungkin benar-benar jadi tempat pemukiman liar yang masif mungkin saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008-an. Ya kira-kira mungkin dalam kurun waktu 20 tahun terakhir lah ini benar-benar memang jadi isu sosial yang mendunia nih soal mall people ini. Karena gue nggak tahu benar-benar kapan tepatnya mereka itu muncul gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Mungkin kita mikir ya udahlah tinggal di bawah tanah Vegas deh gitu misalnya. Mungkin ya udah tinggal di bawah aja gitu kan dalam kondisi ya udah gelap paling ya. Tapi ternyata memang tinggal di bawah tanahnya Las Vegas itu tuh punya resiko yang bahaya banget.
Karena di sini itu bener-bener gelap dan bahkan cahayanya aja itu mungkin cuma datang pas pagi hari doang. Sebagai penanda waktu pagi atau malam lah. Jadi kalau misalnya udah malam, ya mereka yang tinggal di sini, khususnya mungkin yang di bagian dalam banget terowongan, ya mungkin cuma bisa pakai senter doang. Itu pun kalau mereka lagi mampu beli baterai buat nyalain senter, yang mayoritasnya tentunya tidak mampu. Selebihnya kalau mungkin lagi nggak ada duit, ya udah mungkin nggak bakal lihat apa-apaan juga. Paling banter ya mungkin mereka beli lilin gitu kan budgetnya mungkin lebih rendah gitu ya. Dan dengan kondisi yang super gelap inilah di terowongan ini tuh jadi super berbahaya. Dimana ternyata banyak kasus pembunuhan yang terjadi di sini juga. Dan pas pagi-pagi ya udah banyak aja orang yang beberapa orang yang sudah tewas itu ngemper-ngemper aja gitu. Jadi banyak yang meninggal juga pagi-paginya. Entah karena sakit atau narkoba ataupun ya dibunuh orang. Bahkan ada seorang seniman yang disaksikan sama seseorang ya, dimana seorang seniman ini yang tinggal di terowongan Las Vegas ini, itu tiba-tiba jarinya dipotong oleh seorang yang tinggal juga di terowongan itu. Jadi konflik rumah tangga, bukan konflik rumah tangga, konflik RT RW kayaknya gitu ya. Akhirnya jarinya dipotong dan tidak bisa melukis lagi gitu kan. Jadi lu bisa bayangin seberapa mengerikannya ini tempat di saat lu lagi tidur, mungkin di keplak pala lu dari belakang cuma pakai palu gitu kan, tuh bisa terjadi gitu ya. Dan kita nggak usah ngomongin dalam terowongannya lah, bahkan di luar terowongannya sebenarnya tuh lingkungan ini tuh udah bahaya banget gitu. Dimana urusan terowongan yang sebenarnya udah jadi tempat tinggal ini akhirnya memang dikuasai oleh beberapa pihak alias gangster-gangster yang rata-rata ternyata adalah mantan narapidana yang memang sudah bebas dan nggak tahu mau tinggal di mana, karena kan pas keluar dari penjara nggak ada duit juga, nggak ada kerjaan, terus nggak ada yang terima kerjaan juga gitu ya. Terus akhirnya mereka ya menguasai beberapa pintu masuk terowongan ini, di mana nggak ada satu orang pun yang bisa tinggal ataupun masuk tanpa persetujuan dari para penjaga ini, alias pasti mereka yang tinggal mau nggak mau pasti ngasih setoran ke mereka. Dan uniknya terowongan-terowongan bawah tanah ini kalau diurut-urut itu sebenarnya bisa beneran masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Vegas. Karena memang sekaligus jadi saluran pembuangan berbagai infrastruktur di Vegas. Jadi ini lokasinya itu benar-benar di bawah Vegas persis, bahkan di bawah hotel-hotel bintang 5 yang kalau lo lihat sewa semalamnya aja itu bisa dari 3.000 sampai 5.000 US dollar Jack untuk bintang-bintang 5-nya. Mungkin lu pada yang sudah pernah nonton Ocean Series mungkin sangat familiar dengan bagaimana mewahnya hotel-hotel di Vegas, atau mungkin pernah nonton 21 juga ya, soal murid-murid yang datang ke Vegas untuk berjudi gitu ya. Lu bisa lihat sebagaimana mewahnya Vegas. Dan seperti yang udah gue mention di awal, bahwa tujuan terowongan ini adalah memang sebagai penampung air untuk menghindari banjir di Las Vegas. Maka mereka yang tinggal di bagian dalam itu benar-benar sebenarnya nggak tahu bakal ada banjir apa nggak tahu hujan atau enggak gitu ya. Karena emang rata-rata nggak bisa dengar apa-apa. Karena kan beton semua gitu ya. Jadi mereka tuh bisa sewaktu-waktu aja langsung dihantam banjir dan tenggelam di tempat. Jadi satu-satunya yang bisa mereka manfaatkan untuk mengetahui kondisi yang akan terjadi di dalam terowongan tersebut adalah tentunya teriakan dari orang-orang di bagian depan yang semoga-semoga bisa nyampe ke kuping mereka. Begitupun juga dengan gerebekan polisi yang memang selalu dilakukan secara berkala untuk mengusir mereka dari tempat tinggal ilegal ini. Dan kalau udah disuruh diusir gitu ya, itu sampai barang-barang sampai ranjang semua juga harus dipindahin. Dan lu bayangin mereka cara pindahin ranjang gimana gitu kan. Dan ini ya tentunya kalau misalnya mau digerebek polisi, ya mereka juga bergantung sama warning dari orang-orang di bagian depan terowongan, atau biasanya kepala-kepala gangster yang ngejagain pintu masuk dari terowongan. Dan belum lagi kalau misalnya sewaktu-waktu lu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba bisa aja ada gangster atau entah siapa lah yang bisa tiba-tiba nyerang lu, mukulin lu, atau bahkan ngerampok seluruh harta yang tentunya juga udah sedikit gitu ya, udah sedikit dimaling gitu kan. Itu bisa aja kejadian di sini karena itu muncul dari beberapa kesaksian mereka-mereka yang tinggal di drainase bawah tanahnya Vegas ini. Apalagi memang mayoritas para penduduk di drainase bawah tanahnya Las Vegas ini adalah pecandunya meth semua. Jelas semua memang akhirnya bakal saling tusuk demi bisa mengobati rasa sakau mereka terhadap narkoba gitu ya. Dan beberapa ironi gelapnya juga di sini adalah soal demografik penduduknya. Bagaimana beberapa persen dari mereka yang tinggal di sini adalah mereka yang gagal judi, guys ya. Karena ternyata banyak juga orang yang ngejual banyak harta benda mereka itu demi nyari peruntungan di meja judinya Las Vegas. Dan gak sedikit yang gagal dengan cara ini,
dan akhirnya berakhir bangkrut dan tinggal di terowongan. Bahkan ini bukan terjadi hanya untuk turis Amerika, tapi turis dari luar negeri pun juga ada yang gagal dan akhirnya jadi gelandangan dan mau nggak mau tinggal di bawah tanahnya Las Vegas. Dan gilanya, mereka yang tinggal di sini pun ada yang masih nyimpen duit mereka buat judi lagi dan gagal lagi dan akhirnya makin miskin dan akhirnya jadi permanen residennya terowongan bawah tanah Las Vegas. Di sini juga sekaligus jadi tempat untuk kabur lah bagi sebagian orang yang emang punya kasus dan lagi dicari-cari orang. Dan terowongan bawah tanah ini itu jadi pilihan yang paling tepat buat mereka untuk bersembunyi dan kabur di saat yang bersamaan. Selain itu mereka yang tinggal di sini itu juga adalah beberapa veteran yang udah lumpuh atau memang nggak kena bantuan pemerintah aja. Jadi lu bayangin tentara-tentara yang sudah berjasa dengan negaranya Amerika ya, sudah ke Irak gitu kan mungkin ya. Tapi nggak tahu itu kan tentunya nggak berjasa bagi Irak gitu ya. Mungkin itu karma bisa jadi gitu ya. Nah jadi mereka tinggal tuh di dalam terowongan situ gitu pada nggak diperhatiin pemerintah gitu. Jadi gelandangan gitu dan ya berakhir jadi orang yang ya quote-unquote jadi sampah masyarakatnya gitu. Padahal dulunya adalah tentara. Ya tentunya sekaligus juga buat mereka yang emang lagi nabung dan belum punya tempat tinggal. Nah mereka ada juga yang datang dan tinggal di terowongan bawah tanah ini. Dan tempat inilah yang memang menjadi harapan mereka buat tinggal sementara sampai mereka dapat kerjaan. Karena tinggal di sini gratis. Makanya gue bilang sama lu, kalau lu mau ke Las Vegas terus nggak mau bayar hotel, bisa tinggal dan nginep di terowongan Las Vegas ini gitu. Jadi kalau ditanya teman-teman di mana? Las Vegas, anjay kan. Walaupun memang ya tentunya bahaya banget buat tinggal di sini karena bisa aja bencana alam atau orang yang tiba-tiba bunuh mereka tiba-tiba. Ya tiba-tiba bunuh mereka tiba-tiba ya gitu. Tapi intinya dari seluruh demografik yang tinggal, ada satu kisah yang benar-benar ngasih lo lihat bahwa siapapun aja itu bisa jatuh secara ekonomi atau secara nasib. Dan ini kejadian kepada Jenny Lee, seorang bintang porno yang luar biasa besar namanya gitu ya. Yang nama aslinya itu adalah Stephanie Sedora, di mana dia ini itu masuk ke peringkat 119 di Pornhub ya, Pornhub ya. Apalagi dia ini udah dapat 45.000 subscribers di Pornhub ya. Dan video-videonya tuh udah ditonton 135 juta di website Pornhub. Dia ini terakhir kali itu muncul di film biru itu di tahun 2016 dengan judul atau konteks yaitu adalah ibu rumah tangga yang sedang nafsu. Ya bisa lo translasikan ke Amerikanya atau ke Inggrisnya ya. Dan bahkan dia ini tuh udah mulai karirnya dari dia berusia 19 tahun dan laku banget. Dan dari karirnya yang panjang dan tubuh yang super seksi pada masanya dengan kesuksesannya, tidak disangka-sangka ternyata dia ditemukan tinggal di terowongan Las Vegas dengan penampilan yang hampir udah nggak bisa dikenalin. Bahkan ini ada fotonya. Dan tentunya tidak bisa dikenali jika kita mengacu pada penampilannya terakhir di film-film biru atau seperti tajuk terakhirnya adalah ibu rumah tangga yang sedang nafsu itu. Dan dia tinggal di situ katanya sih karena ekonomi yang tiba-tiba ngedrop alias gagal nabung dan investasi pastinya ya. Walaupun katanya dia tuh sebenarnya lebih tenang tinggal di terowongan karena dia tuh lebih bisa dibilang dia tuh bisa mendapatkan yang namanya teman-teman yang beneran tulus dan bukan temenan yang sama dia tuh cuman karena eksistensi atau karena dia terkenal doang. Itu sih kata dia. Nggak tahu lo pada setuju apa enggak. Gitu ya. Intinya ya lu bisa lihat lah bahwa siapapun bisa aja kena hantaman kehidupan kayak Jenny Lee gini. Makanya jangan sombong ya wahai Anda yang sedang berada di bagian atas kehidupan ekonomi. Apalagi Anda ini adalah orang-orang pajak yang mungkin malah menyembunyikan pajak harta Anda sendiri. Dosa ini. Ini dosa 2 kali ini guys ya. Tapi balik lagi intinya keurusan mall people ini sebenarnya bukan cuma sekedar permasalahan pemukiman doang, tapi jadi merembet ke masalah sampah para penduduk terowongan ini yang tentunya akan lebih parah sebenarnya. Karena ini kan mereka udah lebih nggak peduli sama lingkungan ya, jadi mereka akan buang apapun di situ aja gitu. Dimana memang saat terjadinya banjir, sampah-sampah dan barang-barang para penduduk bawah tanah Las Vegas ini intinya berujung bisa memang menyumbat berbagai aliran dan akhirnya memperparah kondisi banjir di Las Vegas. Dan tentunya barang-barang di terowongan ini itu juga bisa membahayakan para orang yang tinggal di sini karena itu barang-barang pas hanyut gitu ya bisa aja ngegebok kepala orang dan akhirnya menyebabkan orang-orang tersebut meninggal karena benturan dan akhirnya malah jadi banjir tubuh orang gitu di drainase Las Vegas. Ya intinya sih ini adalah masalah yang cukup mengakar dan tentunya sangat sulit pastinya dibenahi. Tapi setidaknya udah banyak organisasi yang cukup ngebantu kelayakan hidup para tikus tanah Vegas ini. Dan banyak juga dari mereka yang akhirnya berhasil keluar dari bawah tanah sebenarnya.
dan akhirnya punya kehidupan yang jauh lebih baik. Walau memang tentunya sulit ya, tentunya karena memang jeratan narkoba di bawah tanah ini sangat keras sekali mempengaruhi mereka untuk mencari ketenangan mereka juga kan ya. Terus mana mereka ini kan juga nggak bisa mandi karena nggak ada air sama sekali. Jadi kalau mandi pun biasanya dari genangan-genangan air doang. Jadi mereka itu juga tentunya tidak akan pede keluar dan ya akhirnya berakhir punya rasa mentok dan memilih untuk tetap di bawah tanah dibanding keluar untuk ke permukaan untuk mencari kesempatan. Karena biasanya kan mereka udah gak mandi, kotor, mukanya kucel gitu ya. Kan mereka kalau mau keluar cari pekerjaan juga pasti gak diterima ya. Orang juga pada geli pas sama mereka karena mereka mungkin bau gitu kan. Jadi itulah dia sebuah isu sosial yang sangat gila yang terjadi di sebuah kota yang besar sekali. Tapi kalau lu urut-urut balik memang ya, itu banyak banget kota-kota besar, kota-kota maju yang memang menyimpan misteri-misteri ironi kehidupan. Sama seperti Jakarta sebagai ibu kota, tentu banyak juga hal yang cukup menyedihkan kalau kita telisik lebih dalam, gitu ya. So, kalau misalkan punya masukan terkait dengan isu sosial ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian ada yang tinggal di Vegas, bisa kasih gue juga big picture terkait itu, karena gue juga belum pernah ke Las Vegas, karena gue cuma melakukan riset sederhananya, guys. So, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalkan suka dengan konten kali ini, jangan lupa follow gue di @rivaldosantosa. Kalau misalkan kalian mau DM gue hal yang menarik yang bisa gue bahas. So, sampai jumpa, karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. So, see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.